Sebagai pemenuhan hak publik atas layanan kependidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta memberikan ruang bagi pelayanan publik melalui Pusat Pelayanan Terpadu yang hadir dengan moto cinta, cepat, interaktif, dan terpercaya. Dengan moto tersebut, kami senantiasa berkomitmen untuk memaksimalkan pelayanan dengan memberikan fasilitas dan proses yang sesuai dengan standar pelayanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya sangat berbahagia dengan kebijakan kementerian. Sesungguhnya Bapak Ibu, falsafah kemerdekaan belajar itu sudah kita pelajarin dari dulu, ya Pak ya? Ada yang dari PGA? Ada. Dari PGSD ada? Hah? PGMI, ya PGMI dan lain-lain lah ya yang belajar tentang keguruan. Falsafah pendidikan yang kita pelajarin dari dulu itu sudah memberikan wawasan kepada kita bahwa belajar itu pertama gitu ya harus menghargai, menghormati, dan memperhatikan perbedaan individual setiap siswa. Bener nggak? Hari ini disebutnya pembelajaran berdiferensiasi. Karena apa? Falsafahnya setiap anak itu memiliki perbedaan potensi, minat, bakat, gitu. Kemudian latar belakang sosial yang berbeda-beda. Itu dari dulu kita udah tahu kan? Sehingga itu oleh kita seharusnya baik ada IKM maupun tidak ada IKM, dan falsafah pendidikan kita mengajarkan bahwa setiap orang itu mempunyai bakat bawaan. Falsafah Ki Hajar Dewantara menyebutnya falsafah konvergensi. Bahwa apa? Bahwa setiap anak itu mempunyai bawaan, nature, bawaan. Dalam falsafah ada falsafah naturalisme. Begitu. Jadi anak itu bisa dijadikan pintar, bisa dijadikan soleh, bisa dijadikan baong, bisa. Gitu. Kumaha bakat bawaan anak. Nativisme. Gitu. Nativisme. Nah, kemudian ada juga yang nggak bisa anak mah bukan tergantung pada bawaannya, bukan tergantung pada bakat minatnya, tapi anak itu sangat tergantung pada bagaimana stimulasi lingkungan, stimulasi orang dewasa yang diberikan. Lingkungan sekolah, guru, kurikulum, itulah yang akan membuat anak-anak kita pinter. Katanya falsafah. Satu lagi, empiris. Ki Hajar Dewantara bukan hanya faktor bawaan, bukan faktor lingkungan, tapi faktor keduanya lah yang membentuk anak-anak itu bisa ditumbuhkan karakter baiknya, bisa dijadikan soleh, bisa dijadikan pinter. Maka lahirnya falsafah konvergensi. Gitu. Dan itu yang sejak kita belajar, dua-duanya dipelajari, dan sejak kita belajar pedagogi segala macam dulu di PGA, di PGMI, kita kemudian oh iya, anak itu punya bawaan, dan bawaan itu harus ditebalkan oleh kita. Yang karakter baiknya terus kita tebelin, seperti kita menulis di sebuah kertas putih, di situ sudah ada tulisannya. Karakter-karakter baiknya kita tumbuh kembangkan terus, ditebelin biar bisa kebaca dan bagus. Dan karakter-karakter buruknya kita pelan-pelan benamkan, hapus sehingga tidak tumbuh karakter jeleknya dalam diri anak tersebut. Gitu. Sehingga apa? Sehingga sekolah
Bapak-bapak ibu yang ngajar sebagai stimulasi orang dewasa dalam falsafah Ki Hajar Dewantara itu harus membimbing mereka tumbuh kembang mereka itu dengan baik. Bapak ibu harus memberikan curahan kasih sayang, memberikan tuntunan kepada mereka, menuntun anak-anak kita agar bisa berjalan, kemudian tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat dirinya. Kodrat diri itu tadi potensi, bawaan, minat, bakat ya. Kodrat dirinya, kemudian kodrat alamnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, kodrat alamnya itu apa? Kita itu hidup di Indonesia. Jadi kurikulumna kudu disesuaikan yang alam lingkungan Indonesia. Ulah diajar di pas sawah kulon, diajar kurikulumna jika di Australia atau jika di di Singapura, di Arab Saudi atau di Papua begitu. Sehingga apa? Maka sesuaikanlah dengan kodrat alamnya. Kodrat alam pasawah naon? Pasawahan sawah. Kodrat alam pasawah naon? Sawah ulah diputuskeun barudak sakola jeung sawahna. Maka apa? Agamanya mengajarkan tentang mencintai sawah. Agamanya mengajarkan tentang mencintai walungan. Aya walungan Ciherang di dinya. Karena apa? Dari walungan itu nanti berkembang walungan sebagai tempat bermuaranya air, tempat mengalirnya air, dan air itu adalah salah satu alat untuk bersuci. Maka agama kita, pendidikan agama kita harus mengenalkan kepada anak-anak kita itu bagaimana memuliakan air, merawat air, melestarikan air. Karena beragama tanpa air itu nantinya hese yang susucina. Aya agama mere alternatif make tayamum, make tanah. Bayangkan ibu sok sepanjang poe, sepanjang bulan, sepanjang minggu terus tayamum. Bayangkan make cai sapoe sakali geus 1000 dibere halodo ieu geus sabaraha bulan? Genep bulan geus 1000. Komo halodo terus kudu tayamum wae make lebu, make tanah. Bayangkan, kebayang teh? Meureun kumaha gitu nya. Nah ini jadi bagaimana nanti pembelajaran PAI-nya itu kontekstual, menyelesaikan masalah dan membuat pembelajaran itu bermakna, membuat anak-anak itu seneng belajar PAI teh, gak mainstream. Tahu yang mainstream? Yang mainstream itu nanti kalau belajar wudhu, ya ayo belajar wudhu. Ya gerakannya, ayo siapa namanya ibu? Jian. Bu Ustazah Jian. Kan ya, ke anak-anaknya, ayo Ahmad. Coba praktekkan tata cara berwudhu. Siap bu? Nah itu gitu. Dibayangkan gitu. Gitu kan? Enggak. Nah, yang di kurikulum Merdeka itu mengharapkan kita itu lebih kreatif, atraktif, akrobatik. Yang akrobatik itu yang gimana? Ya misalnya pelajaran toharoh, berwudu, ya berwudu, ayo dong praktekin langsung. Airnya di mana? Jelaskan. Mengapa ini disebut air? Dari mana datangnya air? Hukum air itu bagaimana? Bayangkan oleh kamu nak, kalau nggak ada air, suruh merasakan, coba menyentuh alam bawah sadarnya, menyentuh apa? Niti harti kalau bahasa saya itu, niti harti dulu. Jadi air itu, kenapa sih kita semua agama itu kok butuh air? Di semua agama ada air kan ya? Sok semua agama taroskeun we. Air teh di semua agama, setiap ajaran agama mempunyai nilai yang sangat penting. Di Islam untuk bersuci. Di Nasrani kadang-kala kalau mau dibaptis itu di keuman dina cai lah mun teu salah mah, dua dikepretan kitu tah.
Sama di Hindu, Buddha juga sama. Gitu. Nah, artinya apa? Secara universal diakui bahwa air itu memegang peranan penting dalam kehidupan umat manusia. Maka ajarkan, bukan hanya ayo sekarang belajar toharoh, praktek wudhu. Sehingga anak ya kalau udah pinter wudhunya airnya 3 galon. Tidak berusaha hemat terhadap air. Itulah pentingnya kita mengajarkan sesuatu yang bermakna kepada anak-anak kita. Ajarkan bagaimana air yang sedikit itu suci, halal, sah untuk bersuci. Sehingga apa? Mulai dari anak-anak kita di sekolah-sekolah itu udah bisa memandang air itu sesuatu yang harus dihemat, menghargai air, bagaimana nanti bisa merawat air, gitu. Ini yang paling penting kita ajarin pada anak-anak kita pada konteks kurikulum merdeka. Itulah kodrat alam, ya. Kemudian kodrat zaman. Jadi sesuaikan pembelajarannya itu sesuai dengan kodrat zamannya. Zamannya hari ini zaman ini. Maka percepat pembelajaran kita lewat kodrat zamannya, teknologi informasi. Zamannya lagi nanti. Anak ini buku. Ayo anak-anak sekarang pelajaran toharoh dibaca buku halaman 10 ya. Kalian rangkum. Bapak mau rapat di kantor, ngabaso di situ. Gitu. Berubahlah. Hari ini udah integrasikan, maksudnya kodrat zaman itu pembelajaran PAI itu harus dikolaborasikan, memanfaatkan media teknologi informasi di dalam pembelajaran di kelas-kelas. Sampaikan kepada anak-anak. Gitu. Kan enak. Gitu. Jadi manfaatkan itu, ada kecerdasan buatan segala macam, kan yang udah bisa dimanfaatkan oleh anak-anak kita, oleh bapak ibu gurunya, sehingga belajarnya sudah nggak didikte lagi kayak gini, dikasih buku paket. Nih saya sampaikan, dalam kurikulum merdeka yang saya sebutkan gurunya harus kreatif, inovatif, atraktif, akrobatik di dalam memberikan pelajaran itu. Nggak zaman sekarang guru bawa buku ke kelas. Udah nggak zaman. Masuk ke kelas masih bawa buku, masih didikte, masih gurunya kayak gini, nggak zaman. Guru itu masuk ke kelas itu udah refleksi, udah merefleksikan ilmu yang ia dapatkan di pesantrennya, yang ia baca sebelum masuk ke kelas, kitab-kitab yang ia baca, berbagai macam kitab referensi. Jadi masuk ke kelas itu udah tinggal nerangin, gitu. Anak-anak didorong juga, distimulasi untuk belajar mandiri di rumah. Kan enak kalau udah menggunakan teknologi, bisa menggunakan ini. Anak-anak belajar di rumah, guru-gurunya juga sama, kan gitu ya. Kan nggak usah susah lagi dikte di sini, kan bisa lewat ini, lewat kecerdasan buatan, lewat Bing, lewat ChatGPT, lewat Google Assistant, ya. Kan enak. Oke Google, apa syarat-syarat bersuci? Menurut etss.winsgate.ac.id, syarat wudhu. Wudhu seseorang dianggap sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Beragama Islam. 2. Sudah memayis. 3. Hari ini, tidak berhadas besar. informasi yang didapatkan oleh anak-anak semakin mudah. Tidak ada sesuatu yang menghalangi air ke anggota tubuh seperti jet, getah DSP. Udah bisa kayak gini nih. Revolusi sekarang. Jadi guru-guru, anak-anak kalau bapak ibu cuma ngandelin buku, tinggalan Pak. Ini kecerdasan buatan ini udah mempercepat kita belajar, anak-anak kita belajar. Maka apa? Bergeser. Bukan hanya itu tadi yang saya serangkan. Maka anak-anak harus diterangin bagaimana dia berempati, tumbuh kesadarannya menghargai air. Bagaimana dia mempunyai kritisisme berpikir untuk menjadikan air tetap ada di lingkungan kita. Gitu. Kalau ibu bapak, itulah upaya kita menumbuhkan karakter. Apa yang nggak ada di teknologi informasi, kalau sebatas pengetahuan itu bisa didapatin dari ini. Nggak ada guru juga bisa anak-anak belajar. Ya.
Jadi pembelajaran PAI itu harus menyentuh hal paling mendasar dalam diri anak, yakni merubah karakter. Tujuan dari pendidikan itu adalah menyempurnakan akhlak, membuat perilakunya baik. Bukan hanya pintar tata cara berbodohnya, tapi dia harus berubah karakternya, karakter terhadap dirinya, karakter terhadap lingkungannya, dan karakter terhadap sesamanya. Menjadi anak-anak yang bertanggung jawab, yang ia tidak dapatkan di teknologi informasi. Karena apa? Kalau hanya sebatas teori wudhu, pengetahuan tentang wudhu, pengetahuan tentang syarat-syarat sahnya sholat, yang bersifat pengetahuan semuanya sudah ada di sini, gitu. Oke Google, apa saja rukun sholat Jumat? Menurut Detikcom, sholat Jumat terdiri dari 2 rukun, yakni sholat dan khutbah. Menurut ijma para ulama, sholat Jumat dikerjakan dalam 2 rakaat dengan mengeraskan bacaan Al-Fatihah dan surah pendek. Tata cara sholat Jumat sama seperti sholat fardu lainnya. Semuanya ada di sini. Oke Google, berapa jumlah janda di Indonesia? Ini hasil yang saya temukan dari Ada tuh. Oke Google, berapa jumlah janda di Indonesia? Ini hasil penelusuran yang cocok. Ada tuh di sini, kami tertulis tuh, harus dibuka saat itu. Ada gitu. Jadi ini kecerdasan buatan itu bisa lebih cepat dari kita buka-buka buku, dari kita bersekolah, jadi cepat banget gitu ya. Jadi saya ingin sampaikan bahwa IKM ini sesungguhnya sesuatu yang sudah familiar dengan kita, bukan sesuatu yang susah. Jadi jangan pula nanti IKM ini malah nggak merdeka lagi. Nggak merdekanya kenapa? Nggak merdekanya karena kita yang di atas, kayak saya di Kepala Dinas Pendidikan, pengawasnya nih, pengawas, kemudian para pejabat pengambil kebijakannya, memandang bahwa masih banyak yang kesusahan. Pada akhirnya dibantulah mereka dengan treatment yang salah, sehingga nggak merdeka lagi. Ngerti? Nggak merdekanya kenapa? Udah nyontok yang udah ada, atau oleh kita disiapin, ini kayak gini loh, ini udah bikin modul ajarnya kayak gini nih ya. Kelas berapa Ibu ngajar? PAI kelas 1. PAI kelas 1, ini modul ajarnya tentang ini ya, siap bagi convert gitu. Enggak. Merdeka belajar itu adalah bagaimana ibu merefleksikan segala macam pengetahuan ibu, menerjemahkan capaian pembelajaran ke dalam modul ajar Bapak Ibu semuanya, dan ibu kemudian beratraksi menjadi seorang arsitek dan menerangkan di depan siswa-siswanya. Kemerdekaan guru menyampaikan, kan itu teh udah diajarin oleh para guru kita di pesantren-pesantren dahulu. Mereka memahami, pesantren saya mau mengajarkan tentang ini, caranya seperti ini gitu ya, akan dipelajari ini dulu. Nah, pesantren-pesantren kita, tradisi pesantren itu adalah merdeka belajar dari dulunya, sehingga kurikulumnya berbeda-beda tuh. Pesantren ini mah kayak gini pelajarannya, ini yang itu mah itu, yang sana-sana, kemudian cara ngajarnya juga berbeda-beda. Yang mau dipelajarin kitab mana dulu juga biasanya tidak sama. Itulah merdeka belajar yang diajarkan oleh para guru kita dulu di pesantren-pesantren. Maka apa? Maka para guru PAI fahamilah itu, bahwa kita itu sekarang dikasih kemerdekaan, ngajar itu gimana Bapak Ibu, asal sesuai capaian pembelajaran yang mau disampaikan. Mau dipilih yang bagian mana dulu, bebas, gimana Bapak Ibu, merdeka. Ngan ulah weh, geus dikasih kurikulum merdeka, IKM, engke modul ajarna masih ngedownload, terus masih dicetak, bagikeun gitu.
Nah, ini yang tidak diharapkan. Maka saya mengharapkan Bapak Ibu di sekolah-sekolah tadi merdeka belajarnya itu digali oleh Bapak Ibu, diresapi. Jadi kembangkan sistem berpikir anak kita itu secara benar, bukan hanya pengetahuan tapi sampai ke karakter. Menstimulasinya itu tahapan-tahapannya dilalui dari mulai pengetahuan, pemahaman, terus sampai ke sintetis, ke aplikasi gitu. Dari cara berpikir terendah sampai cara berpikir yang tertinggi, dari niti harti sampai niti sajati. Gitu. Ini yang saya harapkan, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mempelajari kurikulum merdeka itu dengan enak, dengan enjoy gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang susah, tak power ya di kurikulum geus genti wae di. Kurikulum merdeka itu memudahkan Bapak Ibu semuanya. Ingin memudahkan Bapak Ibu semuanya. Tapi kuncinya apa? Kuncinya Bapak Ibu harus rajin belajar. Biar apa? Biar yang disampaikannya terus update. Gunakan paradigma baru pembelajaran di dalam kelas-kelas Bapak Ibu semuanya. PAI itu adalah core utama gitu dalam sistem persekolahan untuk merubah akhlak, merubah perilaku. Jadi kalau ngomong tentang pendidikan karakter, budi pekerti itu core-nya ada di mana? Ada di PAI sebenarnya sama PKN. Walaupun semua mata pelajaran itu bertanggung jawab, tapi core-nya itu ada di PKN sama di PAI. Maka PAI harus jadi garda terdepan bagaimana cara merubah perilaku anak. Perilaku anak itu banyak dilahirkan dari hal-hal yang bersifat alam bawah sadar, yang bersifat pembiasaan, dan menyentuh hati mereka gitu. Jadi saya mengajak agar PAI-nya itu bukan PAI pengetahuan belaka, tapi PAI yang sudah masuk pada perilaku gitu. PAI yang kemudian menjadi habit anak-anak gitu. Jadi saya ucapin terima kasih ke Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf saya datang terlambat dan mungkin saya baru bisa bersilaturahmi dengan guru-guru PAI semuanya di Kabupaten Purwakarta. Ini semua kecamatan ada? Korwil mana teh? Korwil mana? Oh, bola palih dia berarti nya. Oke. Opat angkatan. Terima kasih semuanya, mudah-mudahan sehat ya Bu ya. Terus diberikan semangat, motivasi untuk terus mengabdi kepada anak-anak kita dan bisa membuat pembelajaran yang semakin menyenangkan.